Warga Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Kamis siang dihebohkan kabar 4 jenazah di dalam tangki septik di belakang rumah Zainuddin. Jenazah di dalam tangki septik ini adalah jenazah Zainuddin, 60 tahun, istrinya bernama Siti Romlah, Wawan Wahyudin, dan bocah perempuan bernama Zahra, berusia 6 tahun. Selain 4 jenazah yang ditemukan di dalam tangki septik, ada satu lagi korban bernama Juanda yang jenazahnya ditemukan lebih awal yang dikuburkan dangkal oleh pelaku di kebun dekat kali di ujung desa ini. Kelima orang dari satu keluarga ini tewas dibunuh oleh pria bernama Erwin dan anaknya yang berusia 17 tahun, berinisial DW. Tersangka Erwin merupakan anak kandung korban Zainuddin dan DW cucu korban Zainuddin. Pembunuhan satu keluarga ini diduga soal perebutan harta warisan. Saya tidak melihat Bapak Zainuddin selaku korban melakukan sholat berjamaah di masjid. Terus saya tanya, kemana sih? Terus setelah kita cari tahu, kita tanya kepada Erwin selaku pelaku. Dia menyatakan bahwa orang tuanya merantau ke gunung. Saya berpikir positif saja, percaya seperti itu. Nah, seiring dengan waktu, Bapak Zainuddin beserta istrinya tidak ada kabar. Tidak ada kabar dan si pelaku ini sudah menjualkan tanah yang ada di kampung Margajaya. Hingga berita ini dibuat pada Kamis sore, 4 jenazah di dalam tangki septik belum dievakuasi karena masih menunggu tim forensik Polda Lampung. Mustakim melaporkan dari Waikanan. Kepolisian Resort Waikanan Kamis siang menangkap 2 pembunuh 5 orang yang jenazahnya dimasukkan ke dalam tangki septik di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin. Tersangka bernama Erwin, 38 tahun, bersama anak kandungnya berusia 17 tahun, berinisial DW. Tersangka dan korban merupakan saudara satu keluarga. Tersangka Erwin adalah anak korban Zainuddin dan DW cucu korban Zainuddin. Tersangka membunuh 5 anggota keluarga orang tuanya dengan cara menganiaya mereka menggunakan besi dan dijerat tali. Dari hasil pemeriksaan polisi, 4 korban dibunuh tersangka pada Oktober 2021 lalu dan mayatnya dimasukkan ke tangki septik. Korban Juanda dibunuh pada Februari 2022 saat ia baru pulang dari merantau di Jakarta. Juanda turut dibunuh karena menyalahkan tersangka Erwin terkait menghilangnya keluarganya. Polisi menyita besi panjang sekitar 1,5 meter yang dipakai untuk membunuh korban dan ponsel milik korban. Ditangkap pertama kali yaitu anaknya, saudara D ini. Ditangkap, kemudian diperiksa, mengakui untuk kejadian yang bulan Februari tahun 2022 dengan korban C. D ini mengakui melaksanakan pembunuhan bersama dengan bapaknya, saudara E ini. Ya, untuk korban ini masih di bawah umur ya, 17 tahun. Kemudian karena bapak belum ketangkap, kemudian dilakukan pengembangan. Alhamdulillah. Misteri pembunuhan selama 1 tahun baru terungkap setelah ditemukannya jenazah Juanda yang dikubur dangkal oleh Erwin dan Dewi di kebun dekat sungai Desa Margajaya. Hasil penyelidikan, polisi pertama menangkap tersangka Dewi dan beberapa hari kemudian Erwin di tempat persembunyiannya di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kedua tersangka kemudian mengakui telah membunuh 5 orang anggota keluarganya. Untuk menghilangkan jejak kebiadabannya, Erwin dan Dewi membuang jenazah 4 korban yang mereka bunuh lebih dulu ke tangki septik di belakang rumah Zainuddin. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu lokasi pembuangan korban pembunuhan keluarga Zainuddin. Di dalam septic tank ini ada 4 korban jenazah yang dibuang oleh pelaku. Sementara untuk pelakunya adalah anak kandung dan juga cucunya, yang mana di sini dipicu dengan perebutan hak waris. Dan saat ini kami sedang menunggu dari tim forensik Polda Lampung serta
dari Polres Waikanan untuk melakukan evakuasi terhadap 4 jenazah yang berada di dalam sepi tank. Dan informasi yang baru saja kami dapat, 2 orang tersangka telah berhasil ditangkap oleh jajaran TKP 308 Polres Waikanan. Dari Waikanan, Mustaqim melaporkan. Kebakaran ini meludeskan toko pakaian di tengah pasar pagi Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu malam. Warga dan pedagang lain bergotong royong membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil mendobrak pintu toko sebelum petugas damkar tiba. Api sulit dipadamkan karena lokasi pasar yang sempit dan minimnya air. Pedagang lain dan penjaga pasar membantu mengevakuasi barang-barang dari dalam toko yang masih bisa diselamatkan. Api tidak merambat ke toko lain. Petugas mengerahkan 2 unit mobil damkar. Menurut saksi mata, kebakaran diduga karena korsleting listrik di dalam toko. Pakaian di sana. Yunes Collection. Kejadiannya sekitar jam berapa, Bang? Kurang lebih habis maghrib. Habis maghrib ya? Iya. Waktu kejadian ada itu nggak, Bang? Ada korban jiwa nggak? Nggak ada, tapi pakaian sama motor di dalam. Motor berapa unit? Semuanya motor ada 2. Ada motor di dalam. Iya. Ada yang bisa diselamatkan nggak? Cuman satu yang diselamatin aja, yang satunya nggak selamat. Ini api dari mana kita belum tahu. Posisi rumah ini tertinggal. Kami pun ngebongkarnya itu warga pakai linggis, pakai gerinda, barusan bisa kebongkar ini toko. Toko ini aslinya nggak ada penghuninya. Jadi dengan diketahui oleh orang tua yang punya rumah ini diperbolehkan bongkar, kami bongkar. Masalahnya seperti itu. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa karena saat kejadian toko sudah tutup. Pemilik dan pegawai tidak menginap di toko ini. Kerugian pemilik toko ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah pelajar yang akan tawuran di Jalan Pangeran Emir M. Nur, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, ditangkap polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Kamis sore. Lokasi ini kerap menjadi ajang tawuran antar pelajar dan sangat meresahkan warga. 8 pelajar beserta motor tanpa surat-surat kendaraan yang mereka bawa diangkut ke kantor polisi. Para pelajar yang ditangkap mengatakan akan tawuran dengan pelajar sekolah lain sebagai buntut dari perkelahian teman mereka sebelumnya. Menurut polisi, para pelajar yang akan tawuran ini sebelumnya telah dilarang warga dan pengendara yang melintas di sekitar lokasi. Karena tidak menghiraukan larangan itu, warga lalu melaporkannya ke polisi. Polisi tidak menemukan senjata tajam atau sejenisnya dari para pelajar ini. Mendapat laporan dari warga adanya tawuran antar pelajar. Kemudian kami mendatangi TKP. Anggota tim baik dari tim Speed maupun Ranmor semua mendatangi TKP. Sampai di TKP, menurut informasi pelajar Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Tilang sama anggota yang di jalan tadi. Para pelajar yang ditangkap tidak ditahan. Mereka hanya diberi sanksi tilang dan menyanggupi pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Setelah didata, para pelajar diperbolehkan pulang, namun dengan syarat dijemput orang tuanya masing-masing. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.